Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Apa kabar pencinta Istana Ilmu Sabil Rahim di mana saja berada? Mudah-mudahan Anda semua beserta keluarga senantiasa dilimpahkan sehat, panjang umur, berlimpah berkah rezeki, dan hasil segala maksud, dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, sebagaimana biasa kajian kitab, kita berlatar belakang yaitu background ngaso, ngaji santri online. Pada kesempatan ini saya akan membahas yaitu satu ajaran tasawuf dari kitab Risalatul Mu'awanah karangan Habib Abdullah bin Alawil Haddad yang temanya tentang tawadhu atau rendah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa adama naf'abih wa bi barakati ulumi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu an. Wa alaika bitawaddu'i. Wa alaika, dan mestilah kamu bitawaddu'i, untuk bersikap tawadhu, rendah hati. Fa innahu min ahlakil mu'minina, karena sesungguhnya tawadhu, rendah hati itu termasuk dari akhlak-akhlaknya orang yang beriman. Nah, insyaallah kita semua dijadikan sebagai orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi akhlak orang yang beriman yang paling utama yaitu apa? Tawadhu, ya. Jadi lawannya adalah takabur, yaitu apa? Tinggi hati. Ya, tawadhu rendah hati, takabur tinggi hati. Ya, jadi Allah senang kepada orang yang tawadhu, yang rendah hati, maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Man tawaddu'a rafa'ahullah. Sebaliknya wa man takabbara, yang tinggi hati, wada'ahullah, justru akan direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa yaka wat takabbura, dan takutlah kamu at-takabbura, yaitu akan sifat takabur, sombong. Sebabnya apa? Fa innallaha la yuhibbul mutakabbirina. Sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang yang sombong. Ya. Wa man tawaddu'a rafa'ahullah, dan bermula siapa saja yang tawadhu, rendah hati, maka rafa'ahullah, akan Allah angkat derajatnya. Wa man takabbara, siapa yang takabur, tinggi hati, wada'ahullah, maka dia akan direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah SAW, dan bersabda siapa Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Masya Allah, ini berat sekali nih. Tidak akan masuk surga siapa? Man, seseorang, baik lelaki ataupun perempuan, ya. Fi qalbihi, yang di dalam hatinya, yaitu apa? Misqalu dzarratin min kibrin, ada rasa sombong sekalipun seberat biji sawi, ya. Kalau dulu biji sawi yang paling kecil, kalau sekarang mungkin atom, ya. Jadi itu sangat kecil sekali, ya. Kalau kita punya rasa sombong, ya. Nah, baik sombong karena jabatan, sombong karena keturunan ningrat, sombong karena kita pintar, ya, sombong karena cantik atau ganteng, dan juga kelebihan-kelebihan yang lain. Nah, itu jangan disombongkan, karena semuanya adalah pemberian dari Allah, ya. Nah, jadi orang yang sombong sedikit saja, maka kata Nabi diancam dia tidak akan masuk ke dalam surga. Naudzubillahi min dzalik, ya. Nah, wa qala alaihi wassalam, dan bersabda siapa? Kanjeng Nabi SAW, al-kibru batrul haqqi, yakni raddahu, wa ghamtun nasi, yakni ihtiqarahum. Ya, yang dimaksud dengan sombong definisinya kata Nabi adalah yaitu batrul haqqi, yaitu menolak kebenaran, ya. Jadi dia tidak mau menerima nasihat, tidak mau diberikan saran-saran, ya, merasa dirinya udah paling benar. Nah, itu orang yang sombong itu, ya. Apalagi kalau yang memberikan nasihatnya adalah orang yang lebih muda usianya daripada dia. Itu kadang-kadang kita ya, orang yang sombong itu
itu tidak mau menerima nasihat dari orang yang lebih muda usianya, ya. Ibarat kata apa, sunatannya aja saya yang mangkuin gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Jadi tetap jangan dilihat orang yang memberikan nasihat, tapi lihatlah nasihatnya. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Jadi lihatlah apa yang dibicarakan, apa yang dinasihatkan, jangan lihat siapa yang berbicara, siapa yang menasehati, ya. Wa ghamtun nasi, dan menganggap enteng manusia, menganggap remeh manusia, ini tidak boleh, ya. Nah, jadi apa namanya? Ya karena dia miskin, ya, atau karena dia itu tidak punya yaitu keturunan, ya. Wah, terus apa? Ya kita hinakan, ya. Kemudian dia berwajah kurang menarik lalu dihinakan, itu tidak boleh, ya. Nah, itu karena ini merupakan satu bibit-bibit daripada kesombongan, ya. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, ya. Bahkan surga diciptakan oleh Allah adalah buat orang-orang yang rendah hatinya, bukan orang-orang yang tinggi hati, ya. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwang fil ardi wala fasada. Itu negeri akhirat, yakni surga, kami ciptakan buat orang yang dia tidak memiliki kemauan untuk tinggi hati, ya. Jadi surga bukan tempatnya orang yang sombong, ya. Oleh karena itu maka kita harus apa? Harus memberikan sikap yang tawadu, ya. Tunjukkan sikap tawadu kita. Insya Allah kita akan disenangi oleh Allah, disenangi oleh Rasulullah, dan juga disenangi oleh semua manusia. Kenapa? Dengan tawadu itu maka orang akan semakin simpatik kepada kita. Sekalipun kita ini orang pintar, tapi kita tidak mentang-mentang, tidak sok, ya, tetap aja tawadu. Nah, ini orang akan simpatik kepada kita, ya. Contoh ini Kiai saya, Kiai Ilyas Ruhiyat, ya. Ya, itu pengasuh Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, ya. Itu beliau terkenal keilmuannya, akhlaknya. Bahkan dibilang oleh wartawan tuh Ihya Ulumuddin berjalan, ya, karena mengamalkan ajaran-ajaran tasawuf yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali, ya. Nah, itu beliau sangat dihormati ilmunya, akhlaknya. Tapi ketika beliau memberikan satu pengarahan-pengarahan atau diundang seminar, ya, itu beliau tidak suka untuk menyebutkan apa kapasitas beliau, ya, predikat beliau sebagai apa, tidak disebutkan, ya. Kalau umpamanya pembicara yang lain itu senantiasa disebutkan dia punya gelar, ya, apa profesor, doktor, belakangnya apa MSc, MM, apa segala macam gitu, ya. Nah, kalau Kiai Ilyas Ruhiyat, kiai saya di Cipasung itu, ketika memperkenalkan diri, apa yang kata beliau itu? Saya Ilyas Ruhiyat, jabatan saya santri. Tuh, luar biasa, ya. Padahal beliau itu pernah menjadi ketua MUI, ya, pusat, di tingkat pusat, ya. Dan juga beliau menjadi Rois Am PBNU 2 periode berdampingan dengan Gus Dur, ya. Dan beliau pernah juga jadi anggota Dewan Pertimbangan Agung diangkat oleh Soeharto, ya. Nah, itu luar biasa, tapi beliau tidak menunjukkan yaitu sebagai apa jabatannya, ya. Tetap beliau merendahkan hati. Nah, itu contoh yang harus kita teladani, ya, sehingga kita dimanapun kepada siapapun, ya, harus kita itu bersikap tawadu. Jangan merasa sombong, ya. Kalau kita merasa sombong, sudah akan hancur amal ibadah kita, ya. Nah, itu sebagaimana ada satu kisah, yaitu Nabi Isa ketika berjalan dengan santri-santrinya kaum Hawariyin, ya. Nah, itu. Jadi tiba-tiba mereka itu dibuntuti oleh seorang yang mau bertobat, ya. Jadi semula nih orang nih tukang maksiat, apa saja maksiat dia sudah pernah lakukan. Lalu dia insaf, ingin berubah, ingin mendekati orang-orang yang soleh, ya. Maka dibuntutilah Hawariyin, santrinya Nabi Isa itu, ya. Karena melihat ada orang yang membuntuti, maka
santrinya Nabi Isa ini memanggil orang tersebut. Ditanyalah, mengapa kau membuntuti kami? Ya, maka dijawab, kami atau saya itu ingin diajarkan bagaimana cara bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, akan tapi ini salah satu dari santri Nabi Isa ya merasa risih, ya. Wah, kamu bukan level kami, kamu orang pendosa, kamu tukang maksiat, kamu orang yang dimurkai oleh Allah, ya. Jangan deket-deket kami. Kami ini orang yang disucikan, kami nggak suka bikin dosa, kami orang yang suka bertakwa. Nah, pergi kau jauh-jauh dari kami, ya. Akhirnya bagaimana? Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam, ya. Bagaimana kata Allah? Wahai Isa, kasih tahu kepada para santri-santrimu yang merasa suci itu, merasa soleh itu, ya, bahwasanya amal ibadah mereka aku hancur leburkan. Ya, sedangkan orang yang mau bertobat sekalipun banyak dan besar dosa-dosanya, karena dia mau bertobat aku ampuni dosa-dosanya. Nah, itulah subhanallah, ya. Jadi karena sombong dengan kesolehannya, ya, dengan ibadahnya langsung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Justru orang yang mau bertobat, ya, sekalipun banyak dan besar dosanya, maka Allah hancurkan, Allah ampuni dosa-dosa. Ini luar biasa, ya. Jadi makanya kita melihat orang yang tukang maksiat itu jangan apa, wah lempengan neraka kamu, jangan, ya. Jadi kita harus apa? Harus menganggap bahwa semuanya adalah proses sedang, ya. Jadi dia ini sedang maksiat, jadi tidak tertutup kemungkinan suatu saat dia bisa sadar, ya, bisa bertobat. Bahkan kalau dia kemudian bertakwa dengan sebenar-benarnya, mungkin derajatnya lebih tinggi daripada kita, ya. Nah, itu. Gitu juga kalau kita melihat orang kafir, ya, jangan orang kafir itu kita anggap sebagai musuh, harus dibunuh, terus kemudian tempat ibadahnya harus dibakar, dirusak, jangan, ya. Jadi mereka itu apa? Ya, sedang kafir, ya, saat ini. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan mendapat hidayah dari Allah, masuk Islam, ya. Ceritanya seperti apa? Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Khalid bin Walid radhiyallahu an. Ya, itu kan beliau berdua nih awalnya apa? Kafir. Kemudian mendapat hidayah, masuk Islam dan menjadi pahlawan Islam yang dikenal sepanjang masa, ya. Nah, itu bahkan kata Nabi, imannya Umar bin Khattab, ya, kalau ditimbang dengan imannya separuh penduduk bumi, maka masih menang imannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu luar biasa, padahal dari kafir, ya, tapi apa? Dia masuk Islam dan akhirnya bisa apa? Bisa lebih mengungguli orang-orang yang sudah masuk Islam sebelumnya. Nah, itu. Jadi kita jangan menganggap orang kafir itu sebagai musuh, ya. Harus disingkirkan, jangan, ya. Jadi dia itu sedang kafir, ya. Kita juga nih yang umpamanya sedang soleh, ya. Jadi jangan menganggap diri kita ini soleh, ya, atau bertakwa. Kita ini sedang soleh, sedang beriman. Kenapa? Karena kita belum tentu bisa menjamin di akhir hidup sampai kita lepas nyawa dari badan, kita masih dalam keadaan beriman, ya, atau masih dalam keadaan bertakwa, ya. Belum tentu, ya. Naudzubillah, kita berlindung, ya, supaya kita mintanya pada Allah apa? Yaitu dikasih husnul khotimah. Makanya setiap sholat kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya. Nah, itu, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya. Jadi supaya apa? Supaya kita ini menganggap masih dalam proses untuk menjadi hamba yang soleh, hamba yang baik. Tapi jangan merasa sudah soleh, ya, sudah merasa baik, jangan, ya. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqo. Janganlah kamu membersihkan dirimu, merasa dirinya paling bersih, paling soleh, ya, paling bertakwa. Nah, itu jangan, ya. Kenapa? Huwa a'lamu biman ittaqo. Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian, ya. Nah, itulah makanya di sini kita diajarkan untuk bersikap tawadu, rendah hati, dan menjauhi takabur, yaitu tinggi hati. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.